Disiarkan langsung dari Grand Studio Metro TV. Inilah Hot Room bersama Hotman Paris Hutapea dan Indah Setiani. Saya sekarang. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Metro TV Hot Room, tempat pengaduan hukum. Betul sekali, tentunya bersama Bang Gus Lora Hotman Paris. dan juga saya Indah Setiani. Tentunya kembali kami mengingatkan untuk Anda yang memiliki kasus, Anda bisa langsung saja kirimkan kasus Anda ke email atau Instagram yang tertera di layar kaca Anda. Atau kalau mau lebih akrab, Anda bisa langsung saja kirimkan kasus Anda ke Instagram ya Bang Hotman. Dimana Bang? Hotman Paris Official. Dan tentunya hari ini nih perdana Bang, kita bisa ngobrol langsung sama masyarakat yang memiliki kasus. Bisa langsung konsultasikan di telepon interaktif kami di 021 583 99 Program dipimpin oleh pengacara yang benar. Kapan lagi? Udah gitu kita memberikan konsultasi hukum gratis tentunya untuk masyarakat. Tapi harus sesuai dengan tema Hot Room hari ini. Dan Bang ada lagi nih, pemirsa juga bisa langsung menyaksikan Hot Room secara streaming. Tentunya di metrotvnews.com atau medcom.id. Jadi gimana Bang? Kita hari ini mau bahas topik yang seru banget. Topiknya adalah Corona. harap cemas. Kenapa kita bahas harap-harap cemas? Karena memang ya akhir-akhir ini dengan adanya virus corona yang masuk ke Indonesia banyak menimbulkan masalah sehingga masyarakat banyak yang harap-harap cemas ya Bang ya. Benar. Masalahnya seperti apa? Kita langsung bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio bersama kami. Langsung Bang, Abang mau tanya apa Bang? Oke, di sini sudah ada 3 rombongan jamaah umrah Travel Madinah, Betul, Travel Aliago dan Mutasam. betul. Yang dari Madinah bisa perwakilannya 1 orang? Siapa yang mewakili untuk juru bicaranya? Dari Travel Madinah, Jamaahnya maksudnya. jamaahnya? Oh saya. Oke. Oke, silahkan. Silakan cerita kasusnya, akibat corona, apa akibatnya, penundaan dan sebagainya. Baik, selamat Ya. malam Bang Hotman Bisa dan dipegang itu, usah. Boleh silakan Bu Dan- pegang mic-nya. Oh, oke. Ya. Oke, selamat malam Bang Hotman. Malam. Mbak Indah, saya Ine dari Jamaah Madinah Iman Wisata. Seharusnya saya berangkat tanggal 8 Maret. Seharusnya berangkat. Seharusnya 8 Maret, Ya. tetapi tanggal 5 diumumkan oleh Saudi mereka shutdown, mereka lock. Oke, Oke. jadi belum sempat berangkat gitu ya? Alhamdulillah belum berangkat, belum sama sekali. Terus? Tapi untuk kasus corona ini sebenarnya sudah pernah terjadi juga untuk virus-virus yang lain. Ya. Seperti contohnya tahun 2007 itu sudah ada flu babi, nah 2013 Ebola. Tetapi 2 pengalaman itu saya datang ke sana Ya. tetapnya, tidak ada tutup. Tapi memang kita juga tidak menjalani ibadah dengan nikmat karena kita takut Kalau kali ini total tidak berangkat. tidak berangkat. Travel bilang apa? Tiketnya sama uang yang sudah dibayar Tidak. hangus atau gimana? Tidak hangus sama sekali, tidak ada penundaan apa-apa lagi, hanya menunggu ketika Saudi nanti membuka. Oke. Hanya menunggu, ada jaminan bahwa bookingan pesawat itu tidak hangus uangnya. Insya Allah tidak ada. Sama hotel dan sebagainya. Betul, tetap. Sudah ada jaminan dari travel begitu. Sudah ada, alhamdulillah sudah. Jadi hanya menunggu waktu saja. Iya. Oke, jadi gara-gara corona ibadah jadi tertunda ya. Oke. Baik, kalau gitu kita langsung ke jamaah umrah travel dari Multazam Ibu Darmiati. Ibu Darmiati ya. Oke, silakan Ibu Darmiati ceritakan gimana nih Selamat kejadiannya. malam Bang Selamat Hotman. malam. Kebetulan saya baru datang dari Bengkulu. Oke. Ya. Nah, dari bandara langsung dibawa ke jauh sini. ya. Oke. Sebenarnya kita pada dasarnya berangkat tanggal 1 Maret kemarin. 1 Maret kemarin. Ya, itu dari Bengkulu. Ya. Tapi untuk dari Jakarta menuju ke Saudi itu jam 00.05 tanggal 2 Maret. Tanggal 2 Maret. Harusnya udah berangkat tanggal 2 Harusnya Maret. udah Oke. Maret. Tapi pengumuman itu dikeluarkan di tanggal 27 Februari. Kebetulan kami lagi melaksanakan manasik. Ya. Lagi melaksanakan manasik, tiba-tiba kantor kami diserbu sama wartawan media TV sama media koran kayak gitu menanyakan masalah pembatalan ini.
kita kan waktu itu belum tahu sama sekali. Ya. Karena kita lagi pelaksanaan manasik, jadi kita selesaikan dulu dengan jamaah kita. Jamaah juga menanya, keluarga-keluarga jamaah nanya, karena kita setelah saya menenangkan jamaah, baru saya koordinasi sama pusat. Kebetulan kita cabang. Kita cabang di Bengkulu, kita koordinasi sama pusat, memang kenyataan memang sementara diberhentikan. Tapi sampai kapan waktunya kita belum Jadi tahu. belum sempat berangkat ke bandara kan? Belum. Itu tanggal 27. Kita kan berangkatnya tanggal 1 dari Oke. Bengkulu. Cuman kerugian kami untuk reschedule pesawat. Bentar dulu, dari travel bilang untuk reschedule harus bayar lagi atau gimana? Saya udah ke pihak airline, karena waktu itu kita kebetulan dari pusat diperkirakan sekitar 14 hari sampai 15 hari, kita reschedule ambil titik aman di tanggal 19 Februari. Tapi sampai sekarang, sampai saat ini itu belum ada pemberitahuan sama sekali. Untuk reschedule kami satu airline itu 47.830. Artinya harus bayar biaya tambahan. Bayar, sudah langsung kita bayar. Karena Bayarnya kenapa? ke siapa itu? Ke airline. Ke airline. Melalui travel? Melalui travel. Karena gini, karena waktu itu di tanggal 27 kita belum ada kepastian, di tanggal 28, di tanggal 28 kita masih menunggu harap-harap cemas, karena kenapa? Waktu itu kan hari Kamis, kami berpikiran positive thinking, siapa tahu hari Kamis dan hari Jumat saja, karena kan penduduk di sana rame. Mudah-mudahan di hari Sabtu udah boleh dibuka kembali, kita berpikiran positive thinking, tapi sampai di hari Sabtu kami edukasi sama semua jamaah, tidak ada kepastian, akhirnya kami reschedule. Karena kenapa? Kalau sampai tanggal 1 kami tidak reschedule, tiket kami angus untuk domestiknya. Makanya saya di tanggal 29 itu melakukan reschedule untuk pemberangkatan ke tanggal 19 Februari. Saya mau cari titik aman. Ternyata dikenakan biaya. Saya bilang, ini kan kondisi yang tidak kita harapkan. Keadaan memaksa. Apakah semua travel juga kayak gini? Semua yang domestik juga kayak gini, kayak gitu. Karena waktu itu kita tahu, waktu itu katanya tanpa ada merugikan travel atau merugikan jamaah. Tapi dari pihak airline yang domestik, kami diminta untuk bayar reschedule. Daripada tiket kita angus, kita bayar reschedule. Baik, ditampung ya permasalahannya. Dan tadi juga seperti saya janjikan di segmen sebelumnya, di segmen awal bahwa ada telepon interaktif ya. Kita sudah terhubung dengan salah satu jamaah yang ingin melaporkan kisahnya seperti apa. Silahkan, halo. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa, di mana? Saya Amala Swati di Jakarta. Amanah, Ibu? Di Gandaria di Jakarta. Oke, silahkan. Silahkan langsung diceritakan ke Bang Hotman. Kami dari awal berangkat tidak tahu jika sudah ada berita ini. Berita bahwa Arab menutup akses untuk jemaah umroh. Jadi kami tetap sudah diberangkatkan dari Jakarta pagi tanggal 27 Februari. Lalu memang sesuai jadwal itu penerbangan akan transit 5 jam, sekitar 5 jam di Kuala Lumpur. Tapi waktu kami mendarat di Kuala Lumpur, itu juga masih belum dengar berita tentang penutupan ini. Tapi kemudian ketua rombongan itu mendapat kesulitan memindahkan bagasi jamaah dari Garuda ke Saudi Airlines. Sudah ditolak. Ya, jadi kami menunggu di Kuala Lumpur itu awalnya harusnya hanya 5 jam, tapi tidak ada ketentuan sampai kapan. Akhirnya kami terpaksa diinapkan di Kuala Lumpur. Tentunya. Lalu kami baru dapat penerbangan keesokan harinya jam 10 malam. Terbang ke mana? Ke Jakarta, Pak. Oh, balik ke Jakarta. Dikembalikan ke Jakarta karena nggak mungkin untuk Arab Saudi karena sudah ditutup aksesnya untuk ke sana. Apakah ada kejelasan mengenai uang yang telah disetorkan? Apakah akan dikembalikan atau bagaimana? Iya, mengenai biaya yang dikeluarkan juga kira-kira belum gimana? Belum ada kejelasan tentang hal itu dari travel bureau kami. Hanya
dari travel bureau selama ini rutin kami nilai cukup kooperatif dan komunikatif karena kami ditampung dalam satu grup WA yang semua kabar tentang perkembangan di Arab Saudi itu diposting di grup itu. Jadi kami tahu bahwa belum bisa masuk terus segala macam, tapi belum ada kejelasan kapan berangkat dan apakah kalau tidak jadi berangkat itu akan dikembalikan juga belum ada. Oke, tentunya di sini juga kita mencari solusi ya yang terbaik seperti apa dan sudah ada juga perwakilan dari Kementerian Agama, tapi setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hot Room. The world, make it better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you. Kembali lagi di Metro TV dalam program acara yang dipandu Hotman Indah dan narasumber. Hot Room, Hot Room. Terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya di Hot Room. Masih bersama dengan Bang Hotman Paris dan juga saya Indah Setiani. Kita masih membahas seputar harap-harap cemas. Kenapa harap-harapnya cemasnya ini? Aduh saya sampai ribet Bang. Karena emang benar-benar cemas banget ya gara-gara corona tiba ibadah jadi tertunda. Tentunya kita mau mencari solusi hari ini. Bagaimana solusinya? Sudah hadir di sini di studio ada Bapak Joko Asmoro dari Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Pertanyaan saya, Pak. Republik Indonesia. Pertanyaan saya, Ya, Bang Hotman silakan. umroh itu gagal kan sudah jelas karena tindakan pemerintah Arab Saudi. Di hukum kita disebutkan kalau sudah tindakan pemerintah, Betul. itu namanya keadaan memaksa, force majeure. Kalau sudah keadaan memaksa menurut undang-undang KUH Perdata kita, uang si jamaah tersebut tidak boleh hilang. Bagaimana nasib uang para jamaah di travel ini? Kalau sudah sempat terbang sih ya memang sudah dipakai tiketnya. Tapi kalau uangnya itu masih di kantongnya travel atau baru di booking di pesawat, bagaimana nasib uangnya ini? Karena undang-undang mengatakan itu sudah termasuk keadaan memaksa. Oke, Pak Joko Asmoro dulu mungkin bisa memberikan pendapat. Pertama, Bang Hotman, izinkan saya atas nama Asosiasi Penyelenggara Umroh Haji Republik Indonesia Ampuri ingin mengucapkan atau menyampaikan rasa prihatin yang mendalam kepada para jemaah tamu Allah yang akan menunaikan karena tertunda. Dan rasa prihatin ini juga kepada sahabat-sahabat kami selaku penyelenggara karena juga semua prihatin. Betul. Yang kedua, mohon dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang kami sebagai umat Islam juga mohon dapat dipahami kondisi ini. Seperti yang disampaikan Pak Presiden, Pak Menko, dan para menteri, kondisi ini tidak dapat dihindari. Semua harus memahami bahwa semata-mata ini dilakukan oleh pemerintah Saudi dalam rangka menjaga rasa aman beribadah. Tidak akan mungkin dapat merasa nyaman kalau amannya tidak ada. Amannya dulu insya Allah dan ini di luar dari kemampuan semua pihak. Jadi dulu ada MERS, ada SAR, itu masih dalam kondisi aman. Kalau sekarang pertimbangan pemerintah Saudi menutup sementara, sekali lagi garis merah ini sementara, mohon dipahami. Itu yang pertama. Yang kedua dari yang disampaikan oleh telepon maupun oleh ibu tadi, mohon maaf, ibu yang pertama adalah ibu yang tertunda karena belum berangkat kasusnya, jadi belum sampai ke Tanah Suci. Kemudian dari Multazam adalah perwakilan salah satu penyelenggara ibadah resmi yang ada cabang di daerah. Kalau gitu lebih spesifik saja. 3 Pak, sama yang dia telepon tadi. Sebenarnya ada 3 Pak. Oke, kalau misalnya travel sudah bayar pesawat, tapi belum jadi berangkat, itu dulu contoh satu. Nasibnya gimana itu? Oke, pertama Pak, Bang Hotman, adalah tanggal 27 kejadian subuh. Tanggal itu Pak Pemerintah, terima kasih kepada Kementerian Agama, Pak Menko semua, tanggal 27, 28 pagi kita meeting koordinasi dengan pihak penerbangan semua bahwa ini luar kemampuan dan percayalah bahwa semua uang jemaah yang dititipkan ke travel kemudian travel belikan tiket itu tetap ada dan bisa di reschedule, artinya tidak oleh hangus. Pesawat tidak hangus? Tidak hangus. Hotel bagaimana?
Hotel, alhamdulillah adalah mitra-mitra kami, bukan 1 bulan 2 bulan, Ya. tapi sudah puluhan tahun. Insya Allah bisa di reschedule. Jadi ada jaminan dari asosiasi travel, uang mereka itu tidak hangus. Insya Allah. Dan kita tahu jumlahnya. Begitu. Gitu. Dan jangan lupa ya, Ya, mereka dilindungi oleh undang-undang. insya Allah. Karena misalnya kalau contoh keadaan memaksa itu tadi, banjir, Ya. kebakaran, ada lagi istilahnya tindakan pemerintah, yaitu pemerintah Arab Saudi. Arab Jadi Saudi. itu sudah benar-benar sebenarnya memenuhi unsur keadaan memaksa. Ya. Bukan salah mereka. Kira-kira begitu. Betul. Jadi ada jaminan ya? Insya Allah. Sekali lagi Pak, ini ada data. Ya. Jemaah yang tertunda keberangkatan tapi sudah diberangkat Ibu adalah 2.393. Ya. Oke. Kemudian ada melalui telepon sudah terbang di negara transit tapi belum terbang ke Saudi, jumlahnya 1.685. Oke. Kemudian yang sudah umroh kemudian pulang tapi mampir di negara transit tetapi pesawatnya harus lewat Jeddah lagi kembali ke Jakarta, itu 200 Pak. Itu pun nggak boleh masuk. Harus tunggu 15 hari. Itu semua alhamdulillah terselesaikan. Oke, kalau Berikut. gitu ke Pak Nur Alia. Pak Nur Arya adalah Kasubdit Pengawasan Umrah dan Haji Khusus Kemenak. Kementerian Agama. Betul. Bagaimana perlindungan yang diberikan oleh Kementerian Agama agar jemaah umroh ini tidak dirugikan, terutama aspek keuangan? Ya, selamat malam Bang Ya. Hotman, selamat malam Mbak Indah. Jadi memang kondisi yang saat ini memang kondisi yang tidak bisa dihindari. Ya. Artinya pemerintah kemudian meminta kepada seluruh jamaah umroh yang terdampak akibat kebijakan ini untuk bisa memahami dan kemudian bersabar. Nah terkait dengan hal tersebut bahwa pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator PMK kemudian mengumpulkan seluruh kementerian, lintas kementerian dan lembaga-lembaga, PPU juga, kemudian maskapai penerbangan pada tanggal 28. Jadi kejadian 27, Oke. 27 dini hari, kemudian 27 sore kita ada rapat koordinasi dan di 28 kita sudah kumpul dengan seluruh maskapai dan PPU. Kita membahas terkait dengan apa yang harus dilakukan pemerintah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh masing-masing penyelenggara ibadah umroh dan apa yang harus dilakukan oleh maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan setuju bahwa di rescheduling tanpa tambahan bayar. Ya, jadi berdasarkan hasil konfirmasi kami, jadi di rapat koordinasi tersebut sudah kita bersepakat bahwa yang dikedepankan adalah aspek kepentingan jamaah. Ya. Jangan sampai jamaah ini kemudian jadi rugi gara-gara adanya kebijakan ini. Pemerintah meminta kepada seluruh maskapai penerbangan untuk melakukan rescheduling jadwal. Jadi kalau Apa pesawat penerbangan asing mau patuh sama pemerintah Indonesia? iya, jadi kita juga waktu itu ketemunya juga dengan Kementerian Perhubungan, Bang Hotman. Jadi karena sudah ada kementerian yang memang menangani permasalahan tersebut, kita duduk bareng, kita minta kepada seluruh maskapai dan alhamdulillah mereka setuju. Dan setuju. Jadi kementerian pun menjamin bahwa nanti para jemaah ini tidak akan bayar double lagi untuk pergi umroh. Insya Allah kita meminta agar rescheduling ini kemudian tanpa menimbulkan beban tambahan. Beban tambahan. Tadi ada beban tambahan berapa puluh juta tadi? 48 juta. Ini belum apa-apa udah ada bukti nih bahwa ternyata itu jaminan nggak berlaku. Ini domestik. Ya, Ya, apalagi domestik, harusnya domestik lebih patuh dong. Ya. Nah itu gimana Pak menanggapinya? Jadi gini, maskapai yang membawa dari Indonesia menuju umroh Iya. itu memahami kondisi ini. Tetapi yang jadi permasalahan Ibu alami adalah tiket dari domestik dari Bengkulu ke Jakarta, kemudian Jakarta menuju Saudi Arabia itu ternyata pastinya tidak satu penerbangan yang sama. Penerbangannya dari Jakarta Bengkulu tidak sama dengan Jakarta ke Saudi kan tentunya. Itu yang jadi masalah. Pesawat berbeda. Pesawat berbeda. Kalau dia dalam satu tiket, tentunya dari kota asal ditanggung. Nah, kemudian bagaimana dengan yang domestik? Nah itu. Pihak Ibu dari kantor pusat, tolong bikin kronologis, ajukan kepada asosiasi. Kenapa? Ketika Ibu berangkat, sudah dimasukin Sisko patuh belum? Gimana itu Ibu? Sudah belum? Ya, kalau sudah Sisko patuh, dalam Sisko patuh pasti ada insurans. Ada asuransi. Ada asuransi yang akan menjamin perjalanan domestik, itu dari Kementerian Agama. Maksudnya asuransi mengganti uang tiket tambahan itu? Iya,
Oh ada begitu. Itu dipastikan Ya ya? itu karena asuransi ada dua Bang Hotman. Asuransi di Saudi ketika terjadi sesuatu dan asuransi di dalam negeri yang dari dia berangkat dari titik rumah sampai dengan mendarat di Saudi atau terbang mendarat di Jakarta atau di embarkasi sampai dia ke rumah. Oke, kalau begitu mungkin ada pertanyaan satu singkat saja, mumpung ada perwakilan dari Kementerian Agama. Silakan. Terima kasih Bang Oman. Ya. Harap-harap cemas ya. Sebenarnya harap-harap kita bisa berangkat. Rupanya belum berangkat sampai sekarang. Cemas-cemas. Jangan-jangan gimana ya? Ini kita semuanya sudah fit mau berangkat tanggal 1 itu. Kebetulan saya bawa rombongan begitu dari Bengkulu. Nyatanya setelah informasi yang kita terima ditunda. Jadi harapan Bapak kira-kira apa yang paling pokoknya apa? Yang ada paling di Bapak hati yang inginkan apa? pengen Bagaimana dikeluarkan? kepastian kami bisa berangkat itu? Kami berharap bisa berangkat gitu tanpa dirugikan jemaah. Kalau ancaman corona udah selesai begitu kan? Iya. Tanpa dirugikan jemaah yang ada tambahan-tambahan. Yang jawab kementerian atau Ya silakan. Asosiasi. Yang kira-kira lebih. Begini, pemerintah dalam hal ini harus hadir. Jadi fungsinya pemerintah adalah memberikan perlindungan kepada jemaah, ya. Bahwa kami punya data. Bahkan kami punya data day per day. Jadi sejak terdampak tanggal 27. Itu kami punya data siapa yang berangkat, siapa yang tertahan, siapa yang kemudian sampai dengan negara transit balik lagi. Itu kami punya data. Jadi jawabannya gimana? Jamin atau enggak? Insya Allah kami jamin Pak. Artinya Insya gini, Allah jamin katanya. PPIU sebagai penyelenggara ini menjamin bahwa jemaah akan diberangkatkan. Kementerian Agama tanpa nambah biaya lagi. Tanpa menambah biaya dan Kementerian Agama akan melakukan pengawasan terkait. Kalau tidak jadi berangkat dikembalikan tidak Pak biayanya? Ada. Kami minta akan. Yang kalau nanti ternyata mereka harus bayar, dia kasih kuasa ke saya, gugat siapa? Gugat Bapak atau gugat apa ini? Travel. Kira-kira. Nambahin Bang Hotman. Nambahin Bang Hotman. Bapak dan Ibu, kalau sudah daftar programnya sama, tentunya akan di-reschedule. Ketika Ibu kasus ini terjadi adalah bukan program peak season. Jadi nanti penjadwalannya bukan di paket Ramadan dan bukan terjadi di tanggal 15 sampai dengan 31 Desember. Ya, jadi nanti tinggal dipilih mau tanggal berapa tersedianya. Kita beli tepuk tangan terlebih dahulu. Semoga juga dengan jaminan dan solusi tadi mengurangi rasa harap-harap cemas kita ya. Kita akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Hot Room. Terima kasih Anda masih menyaksikan Hot Room dan tentunya untuk Anda yang sudah menyaksikan dari segmen-segmen sebelumnya, kita juga sudah mendengar beberapa harapan-harapan dari beberapa jamaah yang sudah hadir di sini dan juga solusi singkatnya juga dari Kementerian Agama. Nah, terakhir mungkin saya mau dengar kesimpulan dari Abang deh mengenai ibadah yang tertunda ini. Kesimpulannya adalah bahwa gagal berangkat bukan karena kesalahan dari jemaah. Oleh karenanya berlakulah ketentuan hukum yang namanya di dalam KUH Perdata pasal 244-45 itu namanya keadaan memaksa. Karena apa? Sudah ada act of government, yaitu tindakan resmi pemerintah Arab Saudi yang melarang sementara, menutup sementara. Jadi itu sudah secara official tergolong keadaan memaksa. Cuma nanti dalam pelaksanaan teknisnya yang mana yang harus tidak perlu bayar lagi, itu perlu pengawasan dari Kementerian Agama, saya kira, dengan Kementerian Perhubungan. Tapi secara basic sudah memenuhi syarat, tidak ada kewajiban untuk menambah pembayaran. Itu secara hukumnya begitu. Ya. Jadi itu dia tadi kesimpulan dari pengacara top Indonesia. Dan ini masih banyak lagi sih sebenarnya Bang masyarakat di luar sana yang ingin masih mengadukan permasalahannya dan juga yang sudah hadir di studio. Tapi sebelumnya Abang kan paling senang ngopi. Saya pusing kalau nggak ngopi dulu. Nah, ya. aku juga udah mulai pusing gitu Bang mikirin kayak beginian ya. Kayaknya harus
ngopi dulu biar moodnya agak sedikit naik gitu loh. Ini kopi yang paling kita suka, Bang. Top cappuccino Top kesukaan cappuccino. Ayo dong bikinin top cappuccinonya, Mbak. Siap, favorit aku kita dibikinin nih. Jadi ini kalau nggak ngopi biasanya Bang Hotman jadi agak-agak cemberut gitu Bang ya. Senyum dikit dong Bang. Senyum dikit. Kalau lihat kamu rada senyum sih. Aduh. Mana musik? Oke, mana nih kopinya udah gak sabar nih. Ya, bentar lagi Mbak. Jadi ini Nih, udah kopinya mau tuh jadi ada nih. kayak taburan-taburan choco mild crunchy gitu. Serasa ngopi di Itali gitu ya. Kalau abang gimana bang? Outfitnya aja udah kayak outfit dari Eropa ya bang ya? Wah ini kan? ini dari Paris, ini dari Milan. Tuh kan, bukan Cuma lagi. sekarang Milan pun sudah ditutup. Jadi udah nggak bisa shopping. Nih Bang, kopi Abang kita yang kesukaan satu ini emang Ya. keren. Oke, kita Nih, Mbak. langsung top cappuccino dulu. abis ini bikinin yang lain ya. Nanti Oke, pada siap. kepengen. Gimana Bang? Enak nggak? Enak, enak banget. Enak banget. Lanjut, Seperti Bang. biasa, ini aku bikinin Abang top cappuccino dari Top Coffee Mbak. Terbuat dari biji kopi spesial Oke. dengan milky foam yang lebih tebal dan ada taburan crunchy choco malt-nya juga. Jadi berasa kayak lagi nikmatin cappuccino khas Italia. Pantes, enak Mantap. banget. Mantap ya Bang ya. Berarti sekarang abang udah semangat ya, Ya, untuk semangat. membahas Topik berikutnya kasus adalah berikutnya. bencana reksadana. Oke, kita langsung ke narasumber Ya, yang di sudah sini hadir ada di narasumber. studio. Ada dari Mbak Catherine Suyanti, nasabah pelapor, dan juga Ibu Ernitan ya, nasabah pelapor. Langsung silahkan. Oke, Ibu Catherine, gimana ya bencana reksadana ini apa? Gimana mulainya? Pada awalnya kami sebagai nasabah ditawarkan oleh marketing Minapadi. Apa namanya? Marketing Minapadi. Minapadi itu nama perseroan terbatas kan? Nama perusahaan. Ya, Kayak ditawarkan apa? ditawarkan investasi deposito dengan bunga 11% per Deposito tahun. atau reksadana yang mana nih? Kami ditawarkan, marketing mengatakan itu investasi dibungkus dalam bentuk deposito Oke. dengan bunga 1 tahun 11%. Jadi bunganya fix gitu. fix. Oke, terus? Dan itu periodenya minimal 6 bulan. Ya. Jadi dikatakan itu di bawah instansi pemerintah, pengawasannya instansi pemerintah OJK. Ya. Dan dana kami ditampung di bank kustodian BCA dan Mandiri. Ya. Oke. Jadi kami sebagai orang awam, kami merasa itu sangat aman sekali. Oke, terus Iya. Anda investasi berapa? Ya nilainya itu cukup untuk masa pensiun hari Berapa tua duit? saya Pak. Ibu sendiri berapa duit? Saya sebesar 1 M. Yang lain ada ini semua korban juga nih. Semuanya korban, Pak. Ada rata-rata berapa duit? Banyak, Pak. Ada? Ibu berapa? Disebutin. Ya nggak Ada apa-apa. aja, nggak payah. Berapa duit sudah? Saya satu setengah, Pak. 1,5 M. Yang puluhan M ada nggak di sini? Yang puluhan miliar waktu datang ke Kopi Joni banyak. Oke. Pertanyaan berikutnya, tiba-tiba malapetaka datang apa ya kejadiannya? Akhir tahun kami dikabarkan bahwa perusahaan dibubarkan Dibubarkan oleh siapa? oleh OJK. Saya dengar izinnya dicabut oleh OJK begitu. Oke. Ya dibubarkan, dilikuidasi. Ya, Jadi kami bingung kemana kami harus bertanya dan minta solusinya. Makanya kan kami sudah ke Kopi Joni Ya. Oke. dan malam ini kami ke sini minta Dan Bang Hotman. udah menghadap perusahaannya belum? Apa kata manajemen Minapadi? Ada penawaran pembayaran nggak? Kami sudah dikumpulkan di Twin Hotel. Ya. Kami sudah bertemu dan Oke. diberi penjelasan, tapi kami tidak jelas gitu. Makanya kami datang mencari Bang Hotman. Katanya ada penawaran 20% dan sisanya diapain gitu. Ada penawaran begitu? Penawarannya itu berubah-berubah ya Begitu. Pak. Jadi saya juga bingung. Total semua nasabah yang diduga dirugikan ada berapa orang? 6.000. 6.000. 6.000 orang. 6.000 Kira-kira berapa duit itu? Ada berapa? Ada triliunan nggak? Dengar-dengar Sampai berapa? 7 triliun. Saya mundur jadi pengacara deh. Saya bisnis gituan deh. Kalau dapat 7 triliun ya. Wah ini benar-benar berat ya kasusnya. OJK bilang apa? OJK mau membantu kami. Caranya? Iya. Kami baru memasukkan surat, tapi kami belum mendapat jawaban. Sudah berapa? Sejak kejadian sudah berapa? Sebulan, 2 bulan? 2 bulan lebih, Pak.
2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Ya, Tapi dari OJK belum ada tindakan nyata atau bagaimana? kami sedang menanti saja, Pak. Oke. Menanti saja ya. Anda tanya enggak? Kenapa izinnya dicabut? Berarti ada pelanggaran. Dan itu kenapa dibiarkan gitu? Kami orang awam, Pak. Jadi begitu. kami orang awam, jadi kami tidak tahu bagaimana itu. Maka dari itu kami datang di sini. Karena kami pikir Pak Hotman bisa membantu kami memberikan solusi gitu. Apakah kalian sudah menempuh upaya hukum? Tidak. Belum ada? Tidak. Belum ada ya? Tidak. Oke, jadi sebenarnya juga kami hari ini mengundang kuasa hukum dari PT Minapadi dan juga OJK. Tapi sayang sekali mereka tidak berkenan hadir, Bang. Padahal tim sudah berusaha untuk menghubungi. Jadi kita harus benar-benar mencari solusi ya. Abang lah kira-kira satu-satunya jawaban, Bang. Iya, Bang Hotman ini sebagai harapan pendekar ya? keadilan bagi masyarakat Indonesia. Baik, kita beri tepuk tangan. Jadi pemirsa, kita akan bahas tentunya kasus ini lebih lanjut. Jangan kemana-mana, tentunya tetap bersama kami di Hot Room. Terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya di Hot Room dan kita masih dengan tema gagal bayar nasabah ambyar. Anda yang sudah menyaksikan dari segmen sebelumnya tadi sudah mendengar ya laporan-laporan dari nasabah-nasabah yang sudah hadir di studio bersama kami. Mungkin Abang bisa kasih tanggapan atau solusi ya Bang dari segi hukum. Karena OJK nggak hadir nih Bang hari ini. Dari segi hukum, secara perdata tentu nggak ada gunanya lagi karena perusahaan itu kan asetnya nggak ada. Ya, diduga asetnya tidak ada. Ya, untuk suatu tindakan dalam bidang pasar modal, khususnya reksadana, ini terlepas dulu dari kasus Minapadi ya. Upaya hukum itu selain perdata, juga di Undang-Undang Pasar Modal itu ada upaya hukum pidana. Ya, karena ada tindak pidana pasar modal. Ada juga seperti kasus dari Fast Travel yang mirip-mirip, itu biasanya kepolisian menerapkan pasal 378, yaitu dugaan penipuan. Ini terlepas dulu dari kasus Minapadi ya. Cuma biasanya kasus seperti ini cepat ditanggapi kalau lembaga yang bersangkutan ikut membantu. Dalam hal ini OJK. Terutama contoh kasus di Surabaya yang apa itu? Yang kalau pasang iklan langsung dapat mobil gitu kan. Itu saya tahu persis itu karena saya dapat sumbernya dari OJK. Yang melaporkan itu ke Mabes adalah OJK. Langsung ditanggapi oleh Mabes. Oleh Mabes dilimpahkan ke Polda Jawa Timur. Pertanyaannya sekarang, apakah kalian sudah meminta OJK untuk mengambil tindakan hukum? Nah gimana? Sudah meminta udah apa pergerakan yang dilakukan? Atau memang OJK tidak mau? Langsung aja dibubarkan, dicabut izinnya, kalian terlantar begitu saja? Sepertinya tadi saya sudah sampaikan, saya orang awam ya, sebagai ibu rumah tangga hanya mengharapkan uang kami kembali sebetulnya sesuai dengan janji komitmen awal. Jadi kami pegang itu janji itu Pak. Nah sampai hari ini kami menanti sebenarnya. Tapi apa yang sudah Ibu lakukan? Saya lakukan ini ya seperti Bapak bilang, Pak Hotman bilang ke OJK. Tapi saya tidak tahu harus kemana gitu loh. Saya tidak mengerti itu harus bagaimana saya melangkah. Oleh karena itu saya datanglah malam ini mengharapkan Pak Hotman memimpin kami. Kalau begitu sekarang saya udah bilang biasanya kasus-kasus seperti ini cepat meledak, cepat ditanggapi kalau lembaga yang bersangkutan ikut juga bertindak. Ya. Kasus Surabaya, kasus Fast Travel itu semua itu melibatkan lembaga itu. Sekarang apa himbauan Ibu ke OJK? Kenapa OJK tidak menempuh upaya hukum terutama dari si aspek pidana? Coba himbauannya ke OJK apa? Ini OJK, kalau OJK bisa mendengar, menyaksikan kenapa Ibu di Surabaya apa yang bisa OJK yang membuat laporan polisi langsung bergerak, banyak yang ditahan di Surabaya. Saya atas nama nasabah yang kena korban, dengan hati saya yang paling dalam, saya mengharap lembaga OJK malam ini melihat saya. Kami ini ditipu, kami merasa dirugikan, kami ingin hak kami dikembalikan. Marilah OJK tolong kami, sehingga hak kami boleh kami ini ambil kembali. Kami tidak mengerti apa, kami tidak tahu hukum. Kami sebagai orang yang awam hanya mempercayakan suatu investasi menjanjikan fikristan dan
uang kami tidak hilang pokoknya. Pak OJK, kami mohon dengar seruan hati kami di sini. Kami sangat sedih, kami sudah kehilangan harapan, hanya kalian yang bisa menolong kami. Dan tindakan OJK yang telah mencabut izinnya berarti ada pelanggaran kan? Iya. Ada pelanggaran yang akibatnya merugikan masyarakat. Iya. Di situ harusnya lebih semakin kuat dasarnya OJK harus ikut memotivasi untuk membantu para nasabah mengambil tindakan hukum. Karena OJK yang di benak saya, Pak, Ya. dia melindungi nasabah. Itu pemikiran saya. Pada saat saya invest, saya melihat di belakang itu ada OJK. Artinya saya aman. Tapi terlepas dari OJK, sebenarnya kepolisian pun dalam hal ini Mabes Polri berwenang untuk juga melakukan penyelidikan dan kalau memenuhi syarat untuk penyidikan tidak hanya OJK. Apakah ada rencana kalian untuk menempuh upaya hukum? Saya tidak paham, Pak. Ya. Saya tidak paham Atau jujur. kalau sudah 6.000 orang begitu, kalau datang ke Mabes Polri membuat laporan polisi, kemungkinan akan semakin mendorong lembaga aparat untuk segera bertindak. Kalau hanya mengeluh begini nggak ada gunanya kan? Ya, Gimana kira-kira? Saya berharap ini cepat ditangkapkan. Oke, jadi gimana nih Bang? Berharap Pak Hotman ini bisa bantu kami. Oke. Jadi solusi dari Abang gimana nih Bang kalau udah melihat seperti ini? Kita panggil aja Bang OJK. Dengan tampil Anda di sini, itu sudah solusi terbaik karena salah satu penggerak solusi agar OJK sudah dengar. Betul. Kenapa OJK mencabut izinnya? Berarti ada pelanggaran. Kalau sudah ada pelanggaran berarti apa? Itu kemudian merugikan masyarakat. Ya kenapa OJK selanjutnya tidak melanjutkan membantu masyarakat untuk menempuh seperti dalam kasus-kasus di Surabaya? Ya, karena dengan biasanya, apalagi kalau dilaksanakan upaya hukum pidana, biasanya pengusaha akan lebih terdorong untuk berusaha berdamai daripada gugatan perdata yang bisa 5 tahun. Betul, terima kasih Bang Hotman atas solusinya dan juga semoga dengan hadirnya Ibu di sini bisa didengar oleh OJK hari ini. Terima kasih juga untuk narasumber yang sudah hadir di studio bersama kami. Semoga saja diskusi kami hari ini memberikan manfaat dan juga solusi untuk Anda semua. Akhir kata, saya Indah Stiani dan Gus Lora Hotman Paris pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Saksikan Hotdrum di Metro TV setiap Selasa jam 20. Metro TV, knowledge to elevate.